Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu materi koneksi ke internet, yang sebelumnya yaitu materi IP address. Nah, untuk sesi kali ini akan saya jelaskan yang pertama. Sebelum itu, untuk materi ini sudah saya share ke Moodle atau e-learning SMK Pikir 13 Surabaya. Kalian bisa download di situ dan mempelajarinya. Nah, sekarang ini akan saya jelaskan per slide, per materi, apa itu koneksi ke internet. Jadi yang pertama, internet. Internet itu bukan merupakan singkatan. Terdapat berbagai definisi internet. Yang pertama, internet adalah suatu jaringan komputer global yang terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional dan seterusnya. Jadi yang perlu dipahami, internet itu merupakan kumpulan jaringan komputer, tetapi skalanya bukan skala kecil, skala rumah, skala sekolah, skala negara, tapi ini skala internasional atau global. Jadi sedunia. Kebanyakan orang-orang itu salah mengartikan internet. Internet itu dianggap sebagai barang atau benda, padahal bukan. Internet itu merupakan sebuah sistem, yaitu sistem jaringan komputer secara global. Jadi kalau kita punya device berupa handphone atau komputer atau laptop, kalau tergabung ke dalam jaringan komputer global atau internasional, itu namanya kita sudah connect ke internet. Dan kalau kita mengakses google.com, google.com itu servernya ada di Amerika. Nah, kita bisa mengakses dari Indonesia. Nah, itu kita harus connect ke jaringan komputer global dulu atau internet. Jadi gampangannya internet adalah suatu sistem, yaitu sistem jaringan komputer global. Udah gitu aja. Oke, selanjutnya sejarah dari internet. Internet ini awal mulanya dibentuk dengan nama ARPANET pada tahun 1969. Kepanjangannya ini Advanced Research Project Agency Network. Ini digunakan oleh US Department of Defense, atau artinya Departemen Pertahanan Amerika. Nah, untuk pertama kali ARPANET ini menghubungkan 4 komputer saja. Nah, lalu dilanjut pada tahun 1977, namanya masih sama ARPANET, cuma bedanya dia sudah menghubungkan lebih dari 100 mainframe atau komputer. Lalu dilanjut lagi tahun 1988, ini namanya sudah berubah dari ARPANET menjadi internet. Ini menghubungkan lebih dari 4 juta host komputer, dan sampai sekarang bisa bermiliar-miliar device. Oke, sejarah sudah. Sekarang protokolnya. Protokol itu apa? Protokol itu artinya peraturan. Jadi dalam jaringan komputer itu juga ada aturannya atau protokolnya. Nah, ini artinya di sini suatu aturan standar komunikasi baik antar komputer maupun antar jaringan komputer. Macam-macam protokolnya ada banyak. Ada yang pertama IPX, SPX, ada NetBEUI, AppleTalk, Banyan Finesse, dan TCP/IP. Nah, dari berbagai macam protokol ini nanti yang akan kita pelajari sampai nanti kelas 3 sampai lulus, yaitu TCP/IP. Karena memang TCP/IP ini merupakan protokol yang hampir semuanya memakai TCP/IP gitu. Jadi nanti yang kita pelajari adalah hanya TCP/IP. Oke, lanjut. TCP/IP. Apa itu TCP/IP? Kepanjangannya Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol yang dikembangkan pada ARPANET dan diterapkan pada jaringan komputer berbasis sistem operasi Unix dengan konsep open system. Jadi open system, tidak berbayar. Menjadi standar protokol yang digunakan pada jaringan internet karena dapat diterapkan pada hampir segala platform komputer.
ya kan, menjadi standar protokol digunakan pada jaringan internet. Jadi nanti yang kita pelajari TCP/IP. Nah, terus kenapa Pak ini kok dikasih tahu? Ini untuk pengalaman saja, jadi untuk pengetahuan biar kalian tahu bahwa protokol itu nggak hanya satu TCP/IP, tapi macamnya ada banyak. Oke, TCP ini tadi sudah. Sekarang router dan gateway. Router dan gateway ini merupakan device. Jadi kalau kita mau connect ke internet itu pasti butuh yang namanya router atau gateway. Lupa kita handphone kita paketan internet, nggak perlu ada router bisa connect internet. Iya, yang menyediakan router itu providernya bukan kalian. Kalian hanya tinggal pakai. Routernya ini ada tapi di providernya. Jadi misalnya kalian paketan AM3, Tri atau Telkomsel, itu yang menyediakan ya Telkomselnya itu, Trinya itu yang menyediakan routernya. Kalian tinggal pakai. Nah, kalau misalkan paketan IndiHome, nah alat yang di rumah itu yang dipasang IndiHome itu namanya router. Wireless router. Oke. Internet tidak terbentuk dari hanya satu jaringan. Jaringannya banyak. Untuk menghubungi jaring-jaring komputer diperlukan router dan gateway. Mengirimkan paket informasi antar jaringan, hanya paket informasi yang ditujukan keluar jaringan yang akan dikirim. Nah, jadi router ini juga berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Kalau hanya dalam satu jaringan saja, satu network, itu tidak butuh router, cukup dengan switch sudah cukup. Kalau networknya sudah berbeda, wajib diberikan router. Kalau tidak ada router, tidak bisa terkoneksi. Ketika ada device router, berarti di komputer atau di PC atau di laptop harus menambahkan yang namanya gateway. Oke, lanjut lagi. Metode pengalamatan. Nah, ini kita sudah bahas pada materi sebelumnya, yaitu IP address. Ini TCP IP address alamat sebesar 32 bit karena IPv4. Kalau IPv6 beda lagi. Nah, IPv4 coba saya contohkan di sini. Ini ya di kabel, misalkan kita properties. Nah, di sini ada pilihannya. Ada IPv4, ada IPv6. Yang nanti kita pelajari dulu adalah IPv4. Ini seperti ini. Nanti kalau ada waktu, nanti kita coba pelajari IPv6. Kalau nggak ada waktu, kita lanjut saat kelas 12 nanti. Ini IPv6. Sama, jadi sini ada 192, 180.0 sama seperti materi yang kemarin, yang sebelumnya. IPv4, oke. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya saya kira ini sudah paham ya kalian. Jadi mulai pengalamatan IP address, lalu perhitungan subnettingnya gimana, saya kira kalian sudah paham. Selanjutnya yaitu domain. Di sini pengertiannya satu IP address mempunyai satu nama untuk dapat mempermudah identifikasi host. Pasti bingung ini, kata-katanya agak terlalu teoritis menurut saya. Sulit untuk dipahami. Nah, domain ini gampangnya gini, ketika kalian akses facebook.com itu aslinya server dari facebook.com itu adalah IP address. Jadi server dari facebook.com itu sebenarnya IP address. google.com, youtube.com, twitter.com, Instagram itu semuanya berbasis IP address. Nah, tetapi kendalanya orang-orang pasti akan lupa kalau dengan angka-angka. IP address kan dalam bentuk angka, pasti akan lupa kalau mengaksesnya dalam bentuk angka. Maka untuk mempermudah itu dibuatlah domain. Akhirnya timbullah namanya youtube.com, facebook.com, google.com dan lain-lainnya supaya untuk mempermudah atau mudah hafal dalam mengakses server-server tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya nama-nama domain. Nah, ini
Co. Nah, ini untuk komersil. Contohnya microsoft.com, rcti.co.id, lalu edu.ac. Nah, ini untuk pendidikan. Misalkan gunadarma.ac.id. AC ini pendidikannya, akademi, atau edu ini kepanjangannya education. Nah, ID-nya Pak, ini artinya Indonesia. Tuh. Nah, misalkan unesa.ac.id. Berarti Unesa letaknya ada di Indonesia. Gunadarma ini juga letaknya ada di Indonesia. Misalkan gunadarma.ac.sg. Berarti Gunadarma ini terletaknya di SG. SG mana? Singapura. Oke. Lalu ada lanjut lagi .gov atau .go. Ini biasanya digunakan untuk pemerintahan, websitenya pemerintah. Misalkan fbi.gov, bppt.go.id. Net untuk gateway atau ISP, misalkan ibm.net, indosat.net. ISP, ya Pak, ISP, Internet Service Provider. MIL untuk militer, ORG untuk organisasi. Nah, ini ada keterangannya: AU Australia, Indonesia ID, SG Singapura, CA Kanada, MY Malaysia. Nah, ini 5 ini yang saya tampilkan di sini. Kalau kalian butuh yang lebih banyak dan lebih lengkap, silakan kalian searching di Google atau bisa cari di Wikipedia. Oke, selanjutnya identitas di internet. Nah, ini tadi domainnya. Host, subdomain, domain. Rumusnya gini: host, subdomain, domain. Contoh, server 2 gunadarma.ac.id. Oke, lanjut. Koneksi ke internet. Ya, ini sudah. Lanjut. Hubungan ke ISP. Nah, ini bisa menggunakan kabel internet. Kalau jarak jauh bisa menggunakan satelit, radio ini, line ini bisa. Hubungan lokal dengan jalur telepon juga bisa. Untuk jalur telepon ini kayak sudah usang ini teknologinya. Oke, sekarang bandwidth. Nah, bandwidth ini merupakan kecepatan transmisi. Semakin besar bandwidthnya, data yang lewat akan semakin lancar. Contohnya seperti jalan raya, semakin banyak kendaraan yang lewat, otomatis akan semakin macet. Sama dengan jaringan komputer. Semakin banyak user atau device yang terkoneksi, maka kecepatannya juga akan lambat. Maka dari itu semakin banyak yang mengakses, bandwidthnya harus diperbanyak, diperlebar. Sama seperti jalan raya, kalau banyak pengendaranya, jalannya harus diperlebar. Nah, bandwidth ini dihitung dalam satuan bit per detik atau bps, bit per second. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama Ethernet 10-100 Mbps, modem, line. Nah, untuk sekarang teknologi yang sekarang itu paling kecil Ethernet. Ethernet ini 10 mega. Ini saya coba ganti 10 Mbps. Lalu yang 100 ini namanya Fast Ethernet. Ada lagi satu lagi yang paling kencang, yaitu Gigabit Ethernet. Ini bisa sampai 1000 Mbps. Jadi kecepatan yang paling tinggi itu Gigabit Ethernet untuk yang sekarang. Nah, bisa lagi sekarang sudah ada teknologi yang namanya fiber optik, itu bisa bergiga-gigabit per second. Oke, lanjut. Konfigurasi koneksi ini yang dibutuhkan. Jadi ketika mau menghubungkan komputer atau laptop ke internet, perangkatnya dibutuhkan ada komputer, modem, saluran telepon. Nah, ini sudah teknologi usang ini. Ini sekarang sudah jarang yang pakai ini. Ini ya menjadi ISP, piranti lunak, aplikasi internet. Nah, ISP ini tadi sudah saya jelaskan tadi, yaitu Internet Service Provider. Contohnya ya Indosat, Telkomsel, Tri, XL dan sebagainya. IndiHome. Pokoknya
yang menyediakan jasa layanan internet itu namanya ISP atau kepanjangan Internet Service Provider. Oke, yang terakhir ini slide yang terakhir yaitu konfigurasi koneksi. Contoh peralatan yang dibutuhkan untuk hubungan ya sama seperti tadi. Jaringan komputer, hubungan dengan ISP, peralatan di atas, router, server jaringan. Jadi sama. Jadi kesimpulannya dari materi kali ini yaitu ketika kita mau koneksi ke internet, yang kita butuhkan adalah ISP. Yang kedua adalah router. Apabila ISP tersebut tidak menyediakan router, kita harus pakai router. Nah, router ini gunanya untuk apa? Untuk mengkoneksikan jaringan yang berbeda network. Jadi kalau berbeda network itu butuh router. Dan router ini juga bisa diaplikasikan di jaringan yang punya skala besar. Jadi kalau misalkan mau mengembangkan jaringan komputer atau jaringan internet, bisa menggunakan router. Nah, saya kira sudah cukup untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya tunggu di aplikasi e-learning SMK PGRI 13 Surabaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.